Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Kami yakin Tuhan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk seluruh keluarga Zion Altar yang ada, dan untuk seluruh penonton setia Morning Worship. Bersyukur untuk kesempatan ini saya boleh menyampaikan satu renungan berjudul Jangan Salfok. Atau ini adalah kata-kata gaul yang kita mungkin akhir-akhir ini dengar, yaitu jangan salah fokus. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah beberapa tahun terakhir ini kita mengalami hal-hal yang mungkin saya boleh katakan hal yang kurang menyenangkan, yaitu kita sama-sama melewati situasi pandemi yang terjadi. Memang hal ini belum selesai dengan tuntas, tapi kita juga sudah mendengar adanya peperangan yang ada, bahkan diikuti dengan itu adanya desas-desus yang kita sudah banyak dengar akan adanya resesi di tahun 2023. Bukankah hal-hal ini membuat kita semua sekarang banyak berpikir ya tentang apa yang harus kita lakukan? Banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Dan ini yang menjadi mungkin ya banyak fokus dari kita yang sudah memikirkan apa yang harus kita persiapkan di depan. Ketika saya melihat situasi ini, merenungkan hal ini, saya juga melihat ternyata ada satu juga Bapak Ibu Saudara, kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang Nabi Yeremia, yang dimana pada waktu itu dia juga ada di dalam situasi yang sama, yang dimana ketika sekitar tahun 586 sebelum Masehi, Nabi Yeremia melihat kekacauan yang terjadi. Karena apa? Karena Tuhan juga murka kepada bangsa Israel, sehingga pada waktu itu banyak kekacauan terjadi karena penjajahan dari Babel, dan bahkan juga Nabi Yeremia
banyak mendengar dari Tuhan sendiri kekacauan yang akan ada di depan. Ya, apabila bangsa Israel tetap tidak mendengar suara Tuhan. Nah, alih-alih Nabi Yeremia fokus kepada segala apa yang harus dia lakukan, solusi apa yang harus dia cari, ada satu pengharapan yang Nabi Yeremia katakan, yang dimana hal ini adalah fokus yang harus juga kita pegang, yaitu di dalam Ratapan 3 ayat 21-23 dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah satu kata-kata pengharapan yang Nabi Yeremia fokuskan di tengah kekacauan yang terjadi, yaitu dia percaya bahwa kasih Tuhan tetap ada buat kehidupannya. Dan biarlah ini juga menjadi satu kata-kata pengharapan yang kita fokuskan dari hari ini. Dan kita mau belajar mengapa kita tidak boleh salah fokus saat-saat ini. Yaitu karena kita melihat yang pertama bahwa dunia ini semakin tanda kutip gila. Bukankah kita melihat banyak hari-hari ini kejahatan-kejahatan yang makin tanda kutip juga menggila, ya, yang semakin terekspos yang kita lihat di sana sini. Bukan hanya dalam hal negatif, tapi hal positif pun seakan-akan juga makin menggila. Karena apa? Banyak solusi-solusi mungkin yang saat ini kita juga sudah ditawarkan semakin praktis. Ini adalah satu inovasi yang tanda kutip saya katakan menggila yang sudah ditemukan oleh yang orang-orang yang ahli. Mungkin contoh salah satunya seperti pinjaman online yang secara instan ataupun banyak ya hal-hal yang menguntungkan kita yang terjadi secara praktis. Dunia ini semakin gila. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun dari hal-hal yang ada atau bahkan ketika kita malah terjerumus dalam dosa-dosa yang menggila itu yang akan membawa kita kepada keselamatan. Karena apa? Karena hanya ada kebenaran Tuhan saja yang akan menjamin bahwa hidup kita akan selamat dari segala situasi yang ada. Di dalam Amsal 10 ayat 2 dikatakan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Amsal 11 ayat 4 pun berkata, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Inilah Bapak Ibu Saudara yang menjadi jawaban dan menjadi fokus yang harus kita lakukan. Adalah apa? Kebenaran. Dan apakah kebenaran itu? Yaitu firman Allah. Dan juga di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Maka kita akan menemukan kebenaran yang sejati. Oleh sebab itu, mari yang pertama kita jangan sampai salah fokus dengan dunia yang ada, bahkan dengan solusi yang ditawarkan, tapi fokuskan kita kepada kebenaran yang sejati. Karena itulah yang akan menjadi jawaban kita dan menjadi solusi kita di tahun-tahun depan. Dan yang kedua, mengapa kita jangan sampai salah fokus? Karena kasih Tuhan ada di depan mata. Seperti ayat yang tadi kita sudah baca di awal, sama dengan juga apa yang terjadi di dalam kisah bangsa Israel. Yaitu ketika mereka ada di padang gurun, Tuhan selalu menyediakan mana dan daging tidak pernah terlambat dan selalu ada setiap hari. Meskipun bangsa Israel selalu menyakiti hati Tuhan, berdosa kepada Tuhan, memberontak, Tuhan tetap memberikan suplai makanannya tidak pernah terlambat setiap hari. Bukankah itu sama dengan kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi? Kita tetap ada sampai hari ini, kita tetap sehat. Atau bahkan ketika kita renungkan, banyak kali kita menyakiti hati Tuhan, Tuhan masih ada, bahkan memberikan kita kesehatan, kekuatan. Dan inilah yang menjadi jaminan kita, yang harus juga ya kita renungkan bahwa jangan sampai ya
kita menyanyiakan kasih Tuhan yang ada di depan mata. Seperti kata Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Inilah maksud Tuhan, ingin masih hari ini memberikan kasih setianya, yaitu supaya kita terus ada di dalam hidup yang berkemenangan. Bahkan kita terus dibenarkan dari hari ke hari, agar kita boleh bersama-sama suatu kelak hidup bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai salah fokus. Karena apa? Kita bersyukur kita memiliki Allah yang mengasihi kita, yang memberikan kesempatan kepada kita agar supaya kita terus hidup dalam kebenaran, sehingga kita sampai tahun ke depan, bahkan sampai dalam kekekalan, kita boleh ada di dalam hidup yang berkemenangan, berkecukupan, dan ada dalam pimpinan Tuhan. Sebab itu mari fokuskan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya bahwa Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Kau Allah yang mengasihi kami. Kasih-Mu tidak pernah pergi dari kami sampai hari ini. Dan biarlah mata kami memandang terus kepada kasih-Mu, bukan hanya kepada apa yang ada di dunia. Karena kami percaya di dalam kebenaran Tuhan, kami akan hidup untuk kami melewati hari-hari depan kami, tahun-tahun yang ada di depan, bahkan sampai selama-lamanya kami akan berjalan dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih atas setiap firman-Mu, biar Kau taruh ini dalam hidup kami, dan kami kiranya melewati hari ini sepanjang hari di dalam pimpinan-Mu saja. Dan kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan menyerah semuanya. Haleluya. Amin. Jangan salah fokus, fokuskan mata kita kepada kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.